Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Despa Wandri. Saya pendamping PKH Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena berkat rahmat dan karunia dari Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka pertemuan kelompok PKH. Kemudian selawat dengan salam, tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya kita hadiahkan pahalanya buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Masih semangat. Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Kesini diantar sama siapa tadi? Bu Iwit diantar sama siapa? Sama suami. Oh, diantar sama suami. Pakai motor? Ya. Oke. Bu Dela? Jalan kaki. Oh, jalan kaki. Bersama teman-teman yang lain ya. Iya. Jadi, pada hari ini kita akan membahas ataupun kita akan belajar dengan judul penyandang disabilitas. Tapi sebelum kita masuk untuk judul ini, kita akan membahas sedikit apa yang telah kita pelajari bulan kemarin. Jadi, ibu-ibu tahu, masih ingat apa pembahasan kita bulan kemarin? Penelantaran anak. Apa? Penelantaran anak. Penelantaran anak, betul yang dikatakan Ibu Dela. Jadi pembahasan kita bulan kemarin yaitunya penelantaran anak. Masih ingat ibu-ibu apa saja contoh penelantaran anak? Yang tahu angkat tangan. Ya, silakan Ibu Dela. Tidak memberi makan. Tidak memberi makan. Oke, betul yang dikatakan Ibu Dela. Jadi kalau salah satu contoh untuk penelantaran anak, tidak memberi makan pada anak. Ada lagi yang lain yang tahu? Yang masih ingat? Ya, oke Bu Wiwit. Tidak memberikan kasih sayang. Tidak memberikan kasih sayang. Oke, betul sekali. Kita sebagai orang tua kalau tidak memberikan kasih sayang kepada anak, berarti termasuk kita menelantarkan anak. Ibu Fitri ada yang tahu? Tidak disekolahkan. Tidak disekolahkan. Oke. Ketika kita sebagai orang tua tidak memberikan hak anak untuk bersekolah, berarti termasuk salah satu Penelantaran. penelantaran anak. Oke. Jadi kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitunya penyandang disabilitas. Ada ibu-ibu yang tahu apa maksud dari penyandang disabilitas? Ya, silakan Bu Dela. Keterbatasan fisik, mental, intelektual. Oke, betul yang dikatakan Bu Dela. Jadi penyandang disabilitas yaitunya setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, baik itu mental maupun intelektual. Jadi ibu sudah paham ya. Jadi untuk penyandang disabilitas yaitu setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau intelektual. Berarti bisa dipahami ya ibu-ibu. Kemudian hak-hak penyandang disabilitas. Ada ibu-ibu yang tahu apa saja hak penyandang disabilitas? Bu Iwit? Mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Oke, mendapat perlindungan dan bantuan hukum. Itu hak penyandang disabilitas ya. Ibu Fitri ada yang tahu? Bebas dari cercaan. Bebas dari cercaan. Oke, jangan malu-malu. Berarti bebas dari cercaan. Oke. Ibu Dela ada yang tahu? Hidup sehat dan beribadah. Berarti penyandang disabilitas berhak untuk beribadah dan hidup sehat. Kemudian selanjutnya, benar yang dikatakan oleh Ibu Fitri tadi, kemudian Ibu Wiwit, kemudian Ibu Dela, penyandang disabilitas itu salah satunya berhak untuk hidup. Jadi walaupun mereka ada keterbatasan fisik, mereka juga manusia dan mereka berhak untuk hidup. Kemudian bebas dari cercaan, ini yang dikatakan Ibu Fitri tadi. Maka Ibu sebenarnya benar yang dikatakan Ibu Fitri, tidak boleh malu-malu. Apapun yang kita rasakan, silakan diungkapkan saja. Bebas dari cercaan. Nah, jadi penyandang disabilitas itu tidak boleh kita caci maki. Tidak boleh kita olok-olokkan. Kemudian selanjutnya, mendapatkan perlindungan. Jadi penyandang disabilitas, mereka yang kurang fisiknya,
atau yang kurang mentalnya, mereka berhak mendapatkan perlindungan. Kemudian selanjutnya mendapat bantuan hukum. Jadi ketika mereka ada permasalahan, terjadi permasalahan segala macamnya, mereka itu berhak mendapatkan bantuan hukum. Kemudian ada lagi berhak untuk bersekolah, kemudian berhak untuk bekerja, masih banyak yang lainnya, berhak untuk beribadah seperti yang dikatakan Ibu Dela tadi, kemudian hidup sehat, berolahraga dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya hak-hak dari penyandang disabilitas. Hak mereka itu sebenarnya sama dengan hak kita yang di luar mereka. Untuk penyemangat kita pada hari ini, kita tepuk salut ya ibu-ibu. Masih ingat kan? Masih, oke. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, tepuk tangan ibu-ibu. Baik, kita lanjutkan untuk pelajaran kita. Jenis-jenis disabilitas. Yang pertama itu disabilitas fisik. Kalau disabilitas fisik ada ibu-ibu yang tahu? Ada. Bu Fitri apa contohnya? Ibu Fitri. Contoh disabilitas fisik. Ibu Wiwit tahu? Tidak bisa mendengar. Tidak bisa mendengar. Oke, betul yang dikatakan Ibu Wiwit. Tidak bisa mendengar atau tuli itu termasuk jenis disabilitas. Oke, Bu Dela ada yang tahu? Tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara berarti tunarungu ya. Itu tidak bisa berbicara. Betul yang dikatakan Ibu Dela. Bu Fitri ada yang tahu? Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, buta ya. Berarti buta termasuk jenis disabilitas. Jadi yang buta, yang kakinya cuma ada sebelah, tangannya ada sebelah, tidak ada kaki, tidak ada tangan. Kemudian yang dibantu pakai tongkat, kemudian termasuk yang tidak ada disebutkan tadi, yaitunya disabilitas mental. Jadi disabilitas mental ini anak-anak kita itu tidak seperti anak-anak yang lainnya. Mereka masalah mental itu agak kekurangan dari teman-teman mereka yang lain. Kemudian penyandang disabilitas berat. Ada yang tahu? Apa itu penyandang disabilitas berat? Tidak dapat melakukan aktivitas. Tidak dapat Melakukan aktivitas. Oke, betul yang dikatakan Bu Fitri. Bu Dera tahu? tergantung pada orang lain, tidak bisa melakukan kerja sendiri. Oh, tergantung kepada orang lain. Tidak bisa melakukan pekerjaan atau aktivitas sendiri. Betul yang dikatakan oleh Ibu Fitri dan Ibu Dela. Jadi penyandang disabilitas berat ini yaitunya seseorang yang hidupnya dibantu sama orang lain. Yang penting kata kuncinya dibantu sama orang lain. Makan dia tidak bisa sendiri, kemudian pergi buang air kecil atau air besar tidak bisa sendiri, dibantu ke WC, itu termasuk penyandang disabilitas berat. Kemudian kita lanjutkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Yang pertama itu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian memandikannya sehari-hari. Kalau bisa 2 kali sehari. Kemudian selanjutnya mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Kemudian lanjut mengganti alas tidur. Kemudian selanjutnya memberikan kasih sayang dan perhatian. Nah, sebenarnya banyak lagi. Sebagai kita, kalau ada keluarga kita yang penyandang disabilitas berat, kita sebagai orang dekat mereka, apakah itu anak, kemudian kita sebagai adik ataupun sebagai cucu, itu kita wajib memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat. Ada yang tahu contoh penyandang disabilitas berat? Tidak ada? Tidak. Contohnya, ada seorang nenek yang tua ataupun anak kecil, itu tangan tidak ada, kaki tidak ada, kemudian mentalnya juga kekurangan. Nah, itu salah satu untuk hidup mereka harus dibantu, tergantung sama kita. Kemudian untuk makan pun dibantu, tidak ada tangan, itu salah satu penyandang disabilitas berat. Nah, mungkin hanya ini pelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu?
Ya, silakan Ibu Dela. Bagaimana pelayanan kita terhadap disabilitas? Oh, oke. Bagaimana pelayanan kita jika ada keluarga kita yang menyandang disabilitas berat ya? Nah, seperti yang kita contohkan, untuk penyandang disabilitas berat, kita sebagai keluarga, yang pertama sekali kita memberikan makan 4 sehat 5 sempurna. Contohnya protein, karbohidrat, vitamin, contohnya buah-buahan, makanan, sayur-sayuran, itu wajib kita berikan kepada penyandang disabilitas berat. Kemudian selanjutnya memandikan. Kalau mereka tidak bisa mandi sendiri, kita wajib sebagai keluarga memandikannya. Kemudian selanjutnya menggantikan pakaian. Kalau tidak bisa sekali sehari, tidak bisa 2 kali sehari, paling tidak sekali sehari. Karena mereka sebagai penyandang disabilitas berat itu tidak bisa mengganti baju mereka sendiri. Kemudian mengganti alas tidur. Kan mereka tuh hidupnya cuma bisa tidur, tidak bisa duduk segala macamnya, dan kita harus merawat ataupun mengganti alas tidurnya. Kemudian memberikan kasih sayang dan perhatian. Kemudian selanjutnya memberikan rasa aman dan nyaman. Kemudian selanjutnya mengajak bicara. Nah, jadi walaupun mereka cacat, mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan kita, kita sebagai keluarga harus mengajak mereka untuk berbicara. Jadi itu pertanyaan kita, jawaban pertanyaan untuk Bu Dela tadi. Dan terakhir, kita sebagai keluarga, kalau ada keluarga kita, anggota keluarga kita yang penyandang disabilitas berat, kita wajib untuk merawat dan memperhatikan mereka. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.